Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyu Ramadhani dari kelas 12 TKJ 2 akan memaparkan tentang konfigurasi pada web, yaitu saya jelaskan di sini saya menggunakan Debian dan menggunakan interface-nya yaitu host only untuk disambungkan ke laptop. Sebelumnya harus menginstal yaitu webmin, dan di video sebelumnya sudah saya lakukan instalasi webmin, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Kita masuk ke pengalamatan IP yaitu nano etc network interface. Ya, bisa diketahui di sini ada ETH1, lalu IP alias ETH1, dan pada ETH1 saya menggunakan 7.5 dengan IP aliasnya 7.6 dan 7.7. Setelah itu kita keluar, kita service, kita restart. Kita tunggu. Nah, dan sini sudah di restart. Setelah itu kita lanjut ke install apt get install php 5 bin 9, dan sebelumnya sudah saya install. Lalu kita masuk ke direktori bin cd etc bin. Lalu kita lihat ke pengaturan named.conf yaitu nano named.conf. Di sini saya menggunakan tiga user yaitu Eko1, Eko2.net dan Eko3.net dengan menggunakan IP 192.168.7. Jika sudah kita keluar, lalu kita masuk ke pengaturan DB yaitu nano DB Eko1. Saya jelaskan, saya di sini pada localhostnya menggunakan Eko.net, Eko1 maksudnya, Eko1.net, dan NS-nya juga Eko1.net menggunakan pada IP 192.168.7.5. Jika sudah kita keluar, lalu pada DB Eko2 sama, yaitu Eko2 di sini menggunakan Eko2.net, lalu menggunakan IP 192.168.7.6. Kita keluar lagi, lalu pada DB Eko3 menggunakan rootnya Eko3.net, NS-nya menggunakan Eko3.net dan menggunakan IP 7.7. Kita keluar. Jika sudah, kita ke DB 192 nano db.192. Nah, di sini bisa dilihat menggunakan rootnya Eko1.net, PTR-nya Eko1, 2 dan 3, dan NS-nya juga menggunakan Eko1.net. Jika sudah kita keluar, lalu resolve yaitu nano etc resolve.conf. Name servernya saya menggunakan 7.5, 7.6 dan 7.7 sesuai IP alias yang sudah saya konfigurasi sebelumnya. Setelah itu Ctrl X, kita restart service bin
9 restart. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk ke Apache 2, yaitu cd etc Apache 2 size available. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita ke user tadi, yaitu nano eco1.conf. Maaf, tidak memakai .conf, yaitu nano eco1. Nah, di sini sudah kita lihat, yaitu pada kita atur server name-nya www.eco1.net, server aliasnya eco1.net, web server adminnya tetap menggunakan localhost dengan dokumen rootnya yaitu /home/eco1, dan direktorinya menggunakan /home/eco1. Kita keluar, sama juga dengan eco2 dan eco3. Langsung saja. Jika sudah, kita masukkan konfigurasi A2 disite default. Nah, ini nanti kita enter saja, tapi saya sudah lakukan itu. Lalu sama selanjutnya yaitu A2 nsite eco1. Nah, sudah ready, eco2-nya juga dan eco3-nya sama. Lalu kita mkdir, yaitu membuat halaman indeks pada HTML, yaitu mkdir home, yaitu nama user, yaitu eco1, lalu eco2, lalu eco3. Jika sudah, kita lihat ls-nya, yaitu ada nama eco1, eco2, dan eco3. Jika sudah, kita lihat pada indeks HTML-nya, kita masuk ke eco1, yaitu cd/home/eco1. Nah, lalu kita masuk ke nano index.html. Nah, saya jelaskan di sini pada bodinya saya menggunakan Anda masuk di eco1.net, lalu www.eco1.net, dan ini adalah link database-nya. Ini link database menggunakan phpMyAdmin, database eco1.net. Lalu untuk webmin-nya menggunakan IP 192.168.7.5.2 10.000. Saya klik eco2.net untuk pada web eco1 dan eco3 juga. Lalu kita Ctrl X, sama seperti pada eco2. Eco2 juga begitu. Nano index HTML, dan saya hanya mengubah pada eco3 dan eco1, yaitu posisinya. Namun sama saja, yaitu bodinya saya menggunakan Anda masuk di website kedua dengan www.eco2.net, dan di sini ada database, webmin, lalu sama juga seperti di eco3 atau user 3. Setelah itu kita restart, yaitu service bin 9 restart. Kita restart lagi DNS-nya, dan kita restart Apache 2 restart. Kita restart webnya, lalu kita keluar ke direktori eco2 maksudnya. Lalu kita selanjutnya instalasi database, yaitu phpMyAdmin, apt get install MySQL
main server, MySQL, main client. Nah, ini sudah saya install dan saat proses instalasi akan disuruh untuk memasukkan password. Yaitu kalian masukkan password sesukanya untuk login ke database-nya. Lalu kita selanjutnya yaitu adalah perintah menginstal phpMyAdmin. phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin kita akan memilih untuk menggunakan APC2 pada saat instalasinya. Lalu kita klik ya. Dan sudah saya lakukan instalasi sebelumnya. Dan ini cukup hanya untuk memberitahu saja. Lalu setelah itu kita masuk ke klien. Pada klien arahkan ke VirtualBox host only. Kita lihat IP-nya, lalu lakukan pengalamatan IP. Nah, di sini pada IP di host only saya menggunakan 7.10 dengan netmask-nya menggunakan 24 dan gateway-nya menggunakan IP pada server yaitu pada Debian di ETH1 tadi dan DNS-nya juga menggunakan IP pada Debian. Jika sudah kita klik OK, lalu langkah selanjutnya adalah percobaannya. Dibuka browser dan masukkan echo1. Saya menggunakan echo1.net pertama-tama. Nah, di sini sudah masuk ke echo1 yaitu ada database, webmin, echo2 dan echo3.net. Pada webmin kita klik. Nah, kita sudah masuk ke dashboardnya. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita ke echo2.net sama website kedua dan echo3.net juga sama. Nah, ini website ketiga. Setelah itu kita ke database. Pada database kita login menggunakan username-nya root dan password-nya echo. Don't save. Nah, di root ini yaitu sebagai server pada database. Lalu kita coba menggunakan client. Nah, kalau client saya menggunakan username-nya echo1 dan password-nya sama echo. Nah, ini adalah masuk sebagai klien. Bedanya server dengan klien itu pada klien hanya bisa mengakses seluruhnya dan server maksudnya pada server bisa mengakses seluruhnya yaitu seluruh pada database dan sedangkan pada klien pada echo1 ini hanya ini saja informasi dan profilnya saja. Nah, jadi instalasi pada website dan konfigurasinya sekian dari sini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.